Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Penerapan Integral dalam Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Fatmatu Jahro SPDI MPD. Kelompok 10 beranggotakan yang pertama Nurjana Daulay dengan NIM 0305191007, yang kedua Yaumil Hasri dengan NIM 0305191015, yang ketiga Fahrija Irfansyah dengan NIM 0305192089, dan yang keempat Cantika Dinda Putri Daulay dengan NIM 0305191025. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian integral. Pengertian integral. Integral yang biasa disebut juga dengan hitung integral atau kalkulus integral dapat digunakan untuk mencari luas suatu daerah. Di dalam kalkulus, integral dapat diartikan sebagai operasi inverse dari turunan, disebut juga antiturunan atau antidiferensial. Lambang integral merupakan lambang untuk menyatakan kembali fx dari f aksen x. Suatu fungsi f disebut antiturunan dari suatu fungsi f pada selang 1 jika untuk setiap nilai x di dalam 1 berlaku f aksen x atau f kecil fx. Berdasarkan pengertian bahwa integral adalah inverse dari operasi pendiferensialan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Apabila terdapat fungsi f besar x yang dapat didiferensialkan pada interval pertama, sedemikian sehingga df x per dx sama dengan f aksen x sama dengan f kecil x, maka arti turunan dari f kecil x adalah f besar x ditambah c, dengan c adalah konstanta sembarang. Selanjutnya yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu atau anti-pendiferensialan adalah operasi untuk mendapatkan himpunan semua antiturunan dari suatu fungsi yang diberikan. Secara umum, integral tak tentu dari f kecil x didefinisikan sebagai berikut. Integral f kecil dx sama dengan f besar x tambah c. Dengan keterangan, lambang integral sama dengan operasi antiturunan atau lambang integral. C adalah konstanta integrasi. F kecil x adalah fungsi integran atau fungsi yang akan dicari antiturunannya. F besar x sama dengan fungsi hasil integral. Integral tak tentu fungsi aljabar. Rumus-rumus integral tak tentu fungsi aljabar yaitu integral dx sama dengan x ditambah c. Kedua, integral a dx sama dengan ax tambah c. Yang ketiga, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c, dengan c tidak sama dengan 1. Yang keempat, integral a fx dx sama dengan a integral fx dx. Yang kelima, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus gx dx. Contoh, integral 2x dx. Integral 2x dx sama dengan 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah c dengan menggunakan rumus integral yang ketiga. Contoh yang kedua yaitu integral 4x tambah 6 dx. Integral 4x tambah 6 dx sama dengan integral 4x dx ditambah integral 6x dx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah c. Selanjutnya, integral tak tentu fungsi trigonometri. Rumus-rumus integral tak tentu fungsi trigonometri yaitu yang pertama, integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Kedua, integral sin x dx sama dengan negatif cos x ditambah c. Ketiga, integral tan x dx sama dengan
Negatif ln cos X ditambah C. Yang keempat, integral cos AX ditambah B dx sama dengan 1/A sin AX ditambah B ditambah C. Kelima, sin AX ditambah B dx sama dengan negatif 1/A cos AX ditambah B ditambah C. Contohnya yaitu integral 3 sin X dx. Integral 3 sin X dx sama dengan negatif cos X plus C dengan menggunakan rumus integral yang kedua. Contoh yang kedua yaitu integral X ditambah tan X dx. Integral X tambah tan X dx sama dengan setengah X kuadrat ditambah ln sec X ditambah C. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya Nurjana Daulay akan menjelaskan tentang integral tak tentu dalam penerapan ekonomi. Integral tak tentu dalam penerapan ekonomi ada 5. Yang pertama fungsi biaya, yang kedua fungsi penerimaan, yang ketiga fungsi utilitas, yang keempat fungsi produksi, dan yang kelima adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama fungsi biaya, biaya total C sama dengan FQ, biaya marginal MC sama dengan C aksen, sama dengan DC per DQ sama dengan FQ. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. C sama dengan integral MC DQ sama dengan integral FQ DQ. Contoh, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Maka kita jawab biaya total C sama dengan integral MC DQ sama dengan, kita masukkan nilainya 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4 DQ sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah K. Ini hasilnya dari integral dari 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4. Maka biaya rata-rata AC sama dengan C per Q. Hasil dari integral MC tadi dibagi dengan Q. Maka hasilnya Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4K ditambah 4. AC sama dengan Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q. Kemudian yang kedua, fungsi penerimaan. Penerimaan total R sama dengan FQ, penerimaan marginal MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ sama dengan FQ. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. R sama dengan integral MR DQ sama dengan integral FQ DQ. Contohnya, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya MR sama dengan 10 dikurang 6Q. Penerimaan total R sama dengan integral MR DQ sama dengan, masukkan rumusnya 10 dikurang 6Q DQ. Maka kita integralkan dan hasilnya 10Q dikurang 3Q kuadrat. Penerimaan rata-ratanya AR sama dengan R per Q. Integral dari MR dibagi dengan Q. 10 dikurang 3Q. Dalam persamaan konstanta K sama dengan 0. Sebab tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan ataupun terjual. Yang ketiga adalah fungsi utilitas. Dilambangkan dengan U sama dengan FQ, utilitas total. Utilitas marginal MU sama dengan aksen sama dengan DU per DQ sama dengan FQ. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal U sama dengan integral MU DQ sama dengan integral FQ DQ. Contohnya, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 20 dikurang 4Q. Utilitas total adalah U sama dengan integral MU DQ. Maka kita masukkan nilainya 20 dikurang 4Q DQ. Integralnya 20Q dikurang 2Q kuadrat. Seperti halnya produk total dan penerimaan total, di sini pun konstanta K sama dengan 0. Sebab tidak akan ada kepuasan ataupun utilitas yang diperoleh seseorang jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat, fungsi produksi. Produk total P sama dengan Fx, di mana P sama dengan keluaran, X sama dengan masukan. Produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx sama dengan Fx.
Produk total tak lain adalah integral produk marginal. P sama dengan integral MP dx sama dengan integral fx dx. Contoh, produksi marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 12x dikurang 6x kuadrat. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Produk total P sama dengan integral MP dx. 12x dikurang 6x kuadrat dx, maka integralnya menjadi 6x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Produk rata-ratanya AP sama dengan P per X. Integral MP, hasil dari integral MP dibagi dengan X sama dengan 6X dikurang 2X kuadrat. Dalam persamaan produk total juga konstanta K sama dengan 0, sebab tidak akan ada barang ataupun P yang dihasilkan jika tidak ada bahan X yang diolah ataupun digunakan. Kemudian yang terakhir, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro ataupun konsumsi C dan tabungan S dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional Y. C sama dengan FY sama dengan A ditambah BY. MPC sama dengan C aksen sama dengan DY per DY. DC per DY sama dengan FY sama dengan B. Karena Y sama dengan C ditambah S, maka IS sama dengan GY sama dengan min A ditambah 1 dikurang BY. MPS sama dengan S aksen sama dengan DS per DY sama dengan G aksen Y sama dengan 1 dikurang B. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. C sama dengan integral MPC, DY sama dengan FY ditambah K jika K sama dengan A. S sama dengan integral MPS DY sama dengan GY ditambah K jika K tidak sama dengan minus A. Jika K sama dengan minus A. Konstanta K pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Contohnya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Hasrat marginal untuk menabung MPS sama dengan 0,25. Bila pendapatan nasional 100, terjadi tabungan negatif sebesar 10. Tentukanlah fungsi tabungan dan konsumsinya. Penyelesaian MPS sama dengan 0,25 S. S sama dengan FY. MPS sama dengan 0,25. S sama dengan FY. Integral MPS DY sama dengan integral 0,25 DY sama dengan 0,25 Y ditambah K. Selanjutnya, dicari terlebih dahulu nilai K ataupun konstanta integrasi dengan memasukkan Y, 100 dan S minus 10 ke dalam persamaan di atas didapat K sebagai berikut. S sama dengan 0,25 Y ditambah K minus 10 sama dengan 0,25 dikali 100 ditambah K. Minus 10 sama dengan 25 ditambah K sama dengan minus 35. Mohon maaf, ini adalah K ya. Jadi fungsi tabungannya S sama dengan FY, 0,25 Y ditambah K sama dengan 0,25 Y dikurang 35 sama dengan minus 35 ditambah 0,25 Y. Kemudian fungsi konsumsinya Y sama dengan C ditambah SC sama dengan Y dikurang S. Y dikurang hasil yang tadi, S-nya minus 35 ditambah 0,25 Y. Y ditambah 35 dikurang 0,25 Y. Sama dengan 35 ditambah 0,75 Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integral tentu. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas jika f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tutup a, b, maka integral tentu atau integral Riemann dari f dari a sampai b dinyatakan oleh integral fx dx a sampai b sama dengan limit n mendekati tak terhingga fxi jumlah fxi untuk i sama dengan 1 sampai n delta xi. Jika limit itu ada, dengan fx disebut integral, a disebut batas bawah, b disebut batas atas,
dan integral A sampai B disebut tanda integral tentu. Berikut sifat-sifat integral tentu. Integral fx dx A sampai A sama dengan 0. Integral fx dx A sampai B sama dengan minus integral fx dx B sampai A. Integral k dx A sampai B sama dengan k buka kurung B, A tutup kurung. Integral k fx dx A sampai B sama dengan k integral fx dx A sampai B. Integral fx lebih kurang gx dx A sampai B sama dengan integral fx dx A sampai B lebih kurang integral gx dx A sampai B. Integral fx dx A sampai C sama dengan integral fx dx A sampai B ditambah integral fx dx B sampai C A kurang A kecil dari B kecil C. Fx dx lebih besar sama dengan integral gx A sampai B dx jika fx dx A lebih besar sama dengan gx dx. Integral fx dx A sampai B lebih besar sama dengan 0 jika fx lebih besar sama dengan 0. Cara menghitung integral yaitu dengan cara substitusi. Cara substitusi pada integral dilakukan apabila satu benda integral tidak dapat langsung diselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus dasar integral. Integral bentuk ini terlebih dahulu diubah menjadi bentuk integral yang dapat diselesaikan dengan rumus integral, yaitu dengan cara mensubstitusikan variabel baru, yaitu dengan mensubstitusikan U sama dengan fx. Integral fx pangkat n dfx sama dengan integral cara parsial. Cara parsial digunakan apabila bentuk suatu integral tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus dasar integral dan dengan cara substitusi. Menghitung integral parsial didefinisikan sebagai berikut. Integral U dv sama dengan UV kurang integral V du. Contoh, tentukanlah fx akar 2 tambah x dx. Misal U sama dengan x menjadi U sama dengan dx. dv sama dengan akar 2 tambah x menjadi V sama dengan integral akar 2 tambah x dx. Sama dengan integral kurung 2 tambah x tutup kurung 1 per 2 d 2 tambah x sama dengan 2 per 3 buka kurung 2 tambah x tutup kurung pangkat 3 per 2 tambah c. Sehingga integral x akar 2 tambah x dx sama dengan x kali 2 per 3 buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung 3 per 2 dikurang integral 2 per 3 buka kurung 2 tambah x tutup kurung 3 per 2 dx sama dengan 2 per 3x buka kurung 2 tambah x tutup kurung dikurang integral 2 per 3 buka kurung 2 tambah x tutup kurung d buka kurung 2 tambah x tutup kurung sama dengan 2 per 3x buka kurung 2 tambah x tutup kurung min 2 per 3 dikali 2 per 5 buka kurung 2 tambah x tutup kurung 5 per 2 tambah c sama dengan 2 per 3x buka kurung 2 tambah x tutup kurung 3 per 2 dikurang 4 per 5 buka kurung 2x 2 tambah x tutup kurung 5 per 2 tambah c. Konsumen surplus. Konsumen surplus adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu dikarenakan konsumen tersebut dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih murah daripada yang sanggup mereka bayar. Harga yang sanggup mereka bayar ditunjukkan oleh fungsi permintaan yaitu sebesar OP action sama dengan P action.
sedangkan harga per unit yang harus mereka bayar diperlihatkan oleh harga pasar, yaitu OPE sama dengan PE. Selisih antara harga yang mampu atau sanggup dibayar OP aksen dengan harga pasar PE disebut keuntungan surplus tiap unit barang. Secara geometris, besarnya konsumen surplus secara total ditunjukkan oleh luas daerah di kiri bawah kurva permintaan, tapi di atas atau di sebelah kanan harga pasar terlihat luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Besarnya surplus konsumen secara total ditunjukkan oleh luas bangunan PE sama dengan PE aksen, yaitu luas daerah yang diarsir, yang dapat dihitung dengan rumus CS sama dengan integral FP dP. Contoh, fungsi permintaan terhadap sejenis barang adalah DQ sama dengan min 2P kuadrat ditambah 32. P adalah harga per unit barang, QD adalah kualitas barang yang diminta. Carilah konsumen surplus pada tingkat harga keseimbangan pasar 3 per unit. Penyelesaian, bila PE sama dengan 3, maka QE sama dengan PE sama dengan 3, QD sama dengan min 2P kuadrat ditambah 32. QE sama dengan min 2, 3 kuadrat ditambah 32. Ganti nilai P dengan PE sama dengan 3. Sama dengan min 18 ditambah 32 sama dengan 14. Maka diperoleh E sama dengan PE, QE sama dengan E 3,14. Harga per unit barang tertinggi P aksen yang tersedia dibayar oleh konsumen diperoleh bila QD sama dengan 0 atau mendekati 0 dan dianggap 0. QD sama dengan 0. QD sama dengan min 2P kuadrat ditambah 3. 0 sama dengan min 2P kuadrat ditambah 32, P kuadrat sama dengan 16, P sama dengan akar 16, P sama dengan plus minus 4, P sama dengan 4 bermakna secara ekonomis, P sama dengan min 4 tidak bermakna secara ekonomis. Konsumen surplusnya CS sama dengan integral PE sampai P F PE dP. CS sama dengan integral 3 sampai 4 negatif 2P kuadrat ditambah 32 dP sama dengan negatif 2 per 3 P pangkat 3 ditambah 32P dengan batas bawah 3 dan batas atas 4 sama dengan min 2 per 3 4 pangkat 3 ditambah 32 dikali 4 dikurang negatif 2 per 3 3 pangkat 3 ditambah 32 kali 3 sama dengan negatif 128 per 3 ditambah 128 dikurang negatif 54 per 3 tambah 96. Lalu disamakan penyebutnya menjadi negatif 128 ditambah 384 per 3 dikurang negatif 54 ditambah 288 per 3 sama dengan 256 dikurang 234 per 3 sama dengan 22 per 3 atau senilai dengan 7,33. Gambar grafiknya QD sama dengan min 2P kuadrat ditambah 32. Produsen surplus. Produsen surplus adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu dikarenakan produsen tersebut dapat menjual barangnya dengan harga lebih tinggi dari harga yang sanggup mereka jual. Harga yang sanggup mereka jual ditunjukkan oleh fungsi penawaran, yaitu sebesar OP aksen sama dengan P aksen. Sedangkan tingkat harga yang terjadi di pasar atau harga yang mereka harus jual ditunjukkan oleh OPE sama dengan PE. Selisih antara harga pasar PE dengan harga yang sanggup mereka jual P aksen merupakan keuntungan surplus setiap unit barang. Secara geometris, besarnya surplus produsen secara total ditunjukkan oleh luas daerah yang berada di kanan bawah kurva penawaran, tetapi di sebelah kiri harga pasar, atau lihat pada luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Besar surplus produsennya adalah PS sama dengan QE PE dikurang integral 0 sampai QE F Q DQ. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk P sama dengan F
Q atau PS sama dengan integral P sampai PE FP dP. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan FP, P aksen adalah nilai P untuk Q sama dengan 0, atau penggal kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, PS sama dengan QE PE sama dengan integral 0 sampai QE FQ DQ sama dengan integral P sampai PE FP dP. Contoh, fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 0,5 P dikurang 2. P sama dengan harga per unit barang, QS sama dengan kualitas barang yang ditawarkan. A. Tentukan produsen surplus pada tingkat harga keseimbangan pasar 8 per unit, dan gambar grafiknya. Bila PE sama dengan 8, maka QE PE sama dengan 8, QE sama dengan 0,5 P dikurang 2. QE sama dengan 0,5 dikali 8 dikurang 2. Ganti nilai P dengan PE sama dengan 8. Maka diperoleh QE sama dengan 2, sehingga PE, QE sama dengan 8,2. Penerapan ekonomi. Harga per unit barang terendah P aksen yang bersedia dijual oleh produsen diperoleh bila QS sama dengan 0 atau mendekati 0 dari atas dan dianggap 0. QS sama dengan 0, QS sama dengan 0,5 P dikurang 2, 0 sama dengan 0,5 dikurang 2, 2 sama dengan 0,5 P, maka P sama dengan 2. Produsen surplusnya PS sama dengan integral P sampai PE FP dP sama dengan integral 4 sampai 8 0,5 P dikurang 2 dP sama dengan 1/4 P kuadrat dikurang 2 P dengan batas bawah 4 dan batas atas 8 sama dengan 1/4 8 kuadrat dikurang 2 kali 8 dikurang 1/4 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 sama dengan 4. Maka diperoleh gambar grafiknya QS sama dengan 0,5 P dikurang 2. Sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.